Misteri hilangnya Kerajaan Majapahit. Di manakah hilangnya tembok 9 meter? Misteri Keraton Majapahit yang hilang selalu menarik perhatian ahli sejarah maupun arkeolog. Berbagai studi memang dilakukan untuk menemukan keraton ataupun istana tersebut. Dan catatan sejarah hanya menyebutkan pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit yang berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Akan tetapi, lokasi pasti berdirinya istana kerajaan tersebut masih belum bisa dijawab sepenuhnya karena seolah lenyap begitu saja. Misteri Keraton Majapahit yang hilang. Pencarian keraton ini bukan saja dilakukan, tetapi sudah dilaksanakan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun sayangnya, arkeolog hanya menemukan reruntuhan batu bata bekas bangunan dan jalan serta bekas galian pada masa kolonial. Peneliti independen studi Jawa kuno dan Sanskerta asal Belanda seperti Amrit Gompert mengatakan bahwa bekas istana Kerajaan Majapahit telah lenyap sejak tahun 1816. Hal ini dikarenakan para pemburu pusaka pada masa penjajahan telah mengambilnya. Selain itu, situs sejarah yang ada di Trowulan yang hilang juga disebabkan karena adanya lahar yang menimbun keraton ini. Berbagai bencana alam setelahnya pun turut membuat Keraton Majapahit ini raib tak berbekas. Meskipun tidak diketahui lokasinya secara pasti, catatan prapanca dalam Kitab Negara Kertagama pernah menggambarkan kemegahan Keraton Kerajaan Majapahit ini dengan cukup rinci. Istana kerajaan ini dikelilingi oleh dinding bata merah yang tinggi dan tebal. Itu adalah ciri-ciri dari Kerajaan Majapahit ini. Dan gerbang utama menuju istana tersebut terbuat dari besi yang berukir. Di depannya didirikan bangunan yang luas untuk menjamu para tamu yang berasal dari pejabat negara atau sebagai balai untuk melaksanakan pertemuan tahunan. Kita tahu bahwa Kerajaan Majapahit tersebut memiliki kekuasaan yang sangat luas pada masa dahulunya. Dan istana raja dibangun dengan batu bata dan tiang kayu besar yang diukir. Dan atapnya dihiasi oleh ornamen yang berasal dari tanah liat. Dan pada bagian luar keraton terdapat hunian para pemuka agama, anggota keluarga kerajaan, pejabat, dan bangsawan. Dan kediaman Mahapati Gajah Mada ini dikatakan berada di kompleks tersebut yang terpisah oleh lapangan yang sangat luas. Dan dari catatan dalam Kitab Negara Kertagama sendiri, Kepala Badan Arkeologi Hindia Belanda yang bernama Willem Frederik Staterheim turut membuat denah Keraton Majapahit ini. Ia menggambarkan bahwa gaya arsitektur Istana Majapahit hampir mirip dengan Keraton Yogyakarta dan Puri Klungkung. Dan tidak berhenti di situ, bentuk Keraton Majapahit juga digambarkan dan juga dijabarkan dalam cukup rinci oleh Mahuan, yaitu tukang catat Laksamana Cheng Ho. Kalau sekarang kelentengnya berada di Semarang. Mahuan sendiri menggambarkan istana kerajaan Majapahit ini memiliki tembok setinggi 3 tombak atau sekitar 9,4 meter. Dan ini merupakan suatu tembok yang sangat tinggi untuk bisa kita bayangkan. Dan tentu saja tembok tersebut sangat luas mengelilingi istana Majapahit tersebut. Dan hingga sekarang kita tentunya belum pernah melihat penemuan tersebut. Di manakah ada tembok tersebut yang sangat luas dan sangat tinggi ini. Tentunya tembok ini tidak hanya sekedar tembok yang mudah dihancurkan. Tetapi kita bisa membayangkan jika tembok setinggi itu tentunya memiliki ketebalan yang sangat baik. Penjagaan istana ini begitu ketat yang membuatnya dibangun dengan 2 lapis pintu gerbang yang sangat kokoh. Dan pintu gerbang pertama akan membawa siapapun untuk masuk ke lingkungan keraton, sedangkan pintu gerbang kedua untuk memasuki kediaman pribadi raja dan kerabat. Tentunya ini adalah gambaran dan denah yang dibuat oleh para peneliti yang mengandai-andaikan mengenai bagaimana kerajaan Majapahit ini bentuknya pada masa dahulunya. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah keraton Majapahit ini? Memang para arkeolog sepakat bahwa Keraton Majapahit terletak di ibu kota kerajaannya. Adapun untuk lokasi ibu kota Majapahit terdapat 2 pendapat yang hampir seluruh arkeolog menyetujuinya. Pendapat ini mengatakan jika ibu kota Majapahit terletak di Trowulan. Bukan tanpa alasan, pemilihan Trowulan sebagai perkiraan lokasi ibu kota Majapahit didukung oleh berbagai penemuan peninggalan Majapahit sendiri. Contohnya adalah situs Trowulan ini, serta kabar dari Kitab Negara Kertagama tersebut. Namun sejumlah kecil arkeolog berpendapat lain bahwasanya ibu kota Majapahit ada di Kedaton, Jombang.
Pendapat kedua ini didasarkan pada asal kata kedaton yang berarti keraton, serta diperkuat dengan peninggalan candi yang ditemukan di keraton tersebut. Tentunya kita masih belum puas mengenai apapun tentang Majapahit ini. Salah satunya adalah bagaimana hilangnya keraton Majapahit tersebut. Kita mengetahui ada bangunan raksasa dan luas yang begitu megah serta kokoh. Hilangnya kerajaan yang satu ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Ternyata Majapahit juga meninggalkan misteri untuk kita bahas. Ada beberapa pendapat mengenai hilangnya keraton Majapahit ini. Pertama, pada bangunan keraton yang terbuat dari bahan-bahan organik sehingga mengalami proses pelapukan dan tidak bisa bertahan hingga ratusan tahun, layaknya candi yang terbuat dari batu alam yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Itu adalah beberapa teori mengenai cara hilangnya keraton Majapahit ini. Yang kedua, bangunan keraton ini hilang karena adanya bencana alam. Pendapat ini menyebutkan bahwa bangunan keraton bisa jadi terkubur oleh abu letusan gunung berapi, mengingat di kawasan Jawa Timur terdapat banyak gunung aktif. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa keraton Majapahit hilang karena terkubur lumpur yang berasal dari sungai tempat lahar gunung berapi melintas. Pendapat ini cukup masuk akal mengingat letak keraton Majapahit yang diperkirakan berlokasi di dekat Sungai Berantas. Tetapi sejauh apapun, kita mengingat ini hanyalah sebatas pendapat. Dan pendapat ketiga juga ada, yaitu adanya konflik internal dan serangan dari kerajaan lain. Dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa sekitar tahun 1400-an, Demak Bintoro yang kala itu dipimpin oleh Raden Patah, putra Prabu Brawijaya kelima menyerang Majapahit dan menghancurkan ibu kota kerajaannya, termasuk keraton ini. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh beberapa ahli yang menyebutkan bahwa Babat Tanah Jawa merupakan produk kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengadu domba kaum Islam dengan kaum Hindu-Buddha. Ada pendapat keempat, yaitu dari Atmo Darminto yang berpendapat bahwa kehancuran Majapahit ini disebabkan oleh serangan militer dari wilayah Kediri yang dipimpin oleh Girindra Wardana. Serangan ini yang berlangsung beberapa saat lamanya dan dimenangkan oleh pihak Kediri yang membuat Girindra Wardana menjadi penguasa Majapahit. Dan hal ini kemudian memicu Demak menyerang Majapahit dengan motif menumbangkan Girindra Wardana karena sosok ini dianggap bukan pemimpin yang sah. Selain itu, serangan dari pihak luar, kondisi internal Majapahit sudah kacau balau, terutama sepeninggalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Korupsi merajalela, selain itu perebutan pengaruh dan kekuasaan terjadi antar kerabat kerajaan. Dan kondisi kerajaan yang sudah lemah ini menyebabkan keraton Majapahit jadi salah satu sasaran perusakan, pemberontakan dan penyerangan dari kerajaan lain. Intinya menurut Atmo Darminto ini berpendapat bahwa hilangnya kerajaan tersebut karena dihancurkan oleh kerajaan lain dan akibat peperangan, sehingga tembok-tembok yang tinggi tersebut bisa saja hilang dan hancur dikarenakan peperangan ini. Namun kita masih belum yakin mengenai hal tersebut, mengingat hingga sekarang bahwa garis dari tembok ini masih belum ditemukan, atau setidaknya kita masih belum bahas mengenai hal ini. Kelima, penjarahan ilegal pada masa penjajahan kolonial. Dalam sebuah catatan laporan Belanda disebutkan, pada sekitar tahun 1800 Masehi, wilayah Trowulan kehilangan sekitar 5 juta kubik tanah sebagai akibat penggalian ilegal yang dilakukan oleh para pemburu peninggalan kerajaan Majapahit. Diduga banyak sekali peninggalan Majapahit yang dicuri pada saat itu. Tentunya mereka tidak merusak tembok yang setinggi 9,4 meter tersebut, ataupun kemegahan-kemegahan yang lain, yang sekarang kita masih belum melihat hal tersebut. Pendapat keenam mengatakan bahwa keraton Majapahit melakukan moksa. Pendapat ini mungkin tidak didasarkan pada alasan yang ilmiah. Akan tetapi pada ilmu sejarah, khususnya di Indonesia, jika suatu kejadian belum ditemukan penyebabnya, bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor X. Faktor X ini dapat berupa hal gaib yang berada di luar jangkauan indera manusia. Beberapa orang berpendapat keraton Majapahit sengaja dimoksa dan dihilangkan oleh makhluk gaib dengan tujuan agar kelestarian keraton tetap berjalan di alam lain, sehingga terlindungi tangan-tangan jahil manusia. Tentunya, keadaan moksa dari keraton ini memunculkan misteri di atas misteri lagi. Memang banyak info-info yang beredar mengenai benteng gaib dari kerajaan Majapahit ini. Salah satunya yaitu ada teori mengenai penampakan kabut benteng gaib dari kota Majapahit ini.
Dan fenomena alam ini begitu menarik sekaligus mencengangkan. Salah satu daerah di kawasan tersebut diketahui memiliki kabut yang tebal. Tempat yang diyakini sebagai keberadaan benteng Majapahit ini. Diyakini bahwa kawasan di sekitar Trowulan menjadi cukup berbeda dari daerah lain di sekitarnya, seperti di Kecamatan Pacet dan Trawas yang begitu dekat dengan Trowulan. Kendati cukup dekat, namun kedua daerah tersebut sama sekali tidak memiliki penampakan alam yang sama. Hanya dataran rendah tersebut yang memiliki kabut begitu tebal. Umumnya, kabut tebal hanya bakal berlangsung pada pagi ataupun sore hari. Namun hal tersebut tidak berlaku pada kawasan bersejarah yang satu ini. Menjelang siang hari, kabut ini justru kian tebal hingga membatasi jarak pandang. Tentu saja, para warga setempat perlu membiasakan diri untuk beraktivitas dengan jarak pandang seminim ini. Ternyata kabut Trowulan erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Majapahit masa dahulu. Dan tentunya misteri tentang kerajaan Majapahit ini setebal kabut yang menyelimutinya. Kabut ini sendiri identik dengan istilah misteri bagi warga setempat yang konon merupakan ciptaan Gajah Mada. Pati kerajaan ini yang menjadi andalan sang raja tersebut. Kabut menjadi salah satu strategi Gajah Mada guna mempertahankan kerajaan dari musuh semasa berperang. Lantaran kabut yang begitu tebal, musuh pun bakal tidak kuasa melakukan aktivitas hingga penyerangan. Dan hal tersebut disebut-sebut sebagai salah satu kesaktian Gajah Mada yang begitu berperan bagi kerajaan. Konon, Gajah Mada sendiri menciptakan kabut tebal yang menyelimuti Trowulan yang diyakini dengan membaca serangkaian doa hingga mantra khusus. Mungkin itulah keberadaan kabut tersebut yang menyebabkan Trowulan hingga sekarang masih ditutupi kabut yang sangat tebal. Ataupun ini hanya fenomena alam. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti, namun berbagai pendapat tentunya bisa kita ketahui sebagai pengetahuan. Semoga bermanfaat. Itulah mengenai misteri kerajaan Majapahit yang masih belum terungkap hingga sekarang. Kita akan bahas mengenai Majapahit ini lebih banyak lagi dan lebih lengkap lagi. Silahkan subscribe untuk menerima video terbaru dari Hariware setiap saatnya. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menantikan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.